Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang gadis muda yang setiap hari dihina, dicaci, dan dihantui oleh rasa takut yang tak terucapkan. Di sekolah yang seharusnya menjadi tempat penuh harapan, Naya hanya menjadi sasaran bully. Setiap langkahnya terasa berat, setiap senyuman yang dia berikan dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlihat. Namun, dalam keputusasaannya, sebuah kejadian tragis terjadi yang mengubah segalanya. Seperti sinar di ujung terowongan gelap, dia menemukan kekuatan yang tidak pernah dia duga ada dalam dirinya. Tapi, apakah dia bisa mengatasi ketakutannya dan bangkit dari bayang-bayang masa lalunya? Atau akankah dia terus terjebak dalam kepahitan yang tak terhingga? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. SMA Negeri 1 Sleman, sebuah sekolah yang dikenal cukup besar di daerah Yogyakarta, selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk siswa yang sibuk dengan dunia mereka. Di sekolah ini, prestasi dan penampilan menjadi dua hal yang sangat diperhatikan. Naya, seorang gadis berusia 16 tahun, adalah salah satu siswa yang selalu merasa asing di antara keramaian tersebut. Setiap pagi, dia harus melangkah masuk ke halaman sekolah yang luas dengan perasaan cemas dan khawatir, karena di sana dia hanya dikenal sebagai sasaran bully. Penampilannya yang dianggap biasa saja membuatnya tidak pernah diterima dalam kelompok sosial di sekolah. Rambutnya yang selalu acak-acakan dan pakaian yang sering terlihat kusut menjadi alasan bagi teman-temannya untuk mengejek. "Lihat, itu Naya, si kampungan," kata salah seorang teman sekelasnya yang selalu terlihat berpakaian rapi dan dengan percaya diri berjalan menuju tempat duduk di depan kelas. Teman-temannya yang lain tertawa mengejek, membiarkan Naya merasa semakin kecil. Setiap hari, Naya merasa semakin terasing. Bully tidak hanya datang dalam bentuk kata-kata, tetapi juga perilaku. Saat istirahat, dia seringkali duduk sendiri di kantin, mencoba makan siang sambil menghindari tatapan tajam dan sindiran dari teman-temannya. Beberapa kali, Citra, cewek populer di sekolah itu, sengaja duduk di dekat Naya dan melontarkan kata-kata tajam seperti, Naya, lo nggak takut gendut ya makan terus?" Teman-temannya yang lain tertawa terbahak-bahak, sementara Naya hanya bisa menunduk, menahan malu dan sakit hati. Naya sudah mencoba untuk berbicara dengan gurunya tentang bully yang dia alami. Namun, jawabannya selalu sama. "Itu cuma candaan, Naya. Jangan terlalu sensitif." Terkadang, bahkan para guru tidak mengerti betapa sakitnya menjadi korban bully setiap hari. Mereka hanya melihat ini sebagai bagian dari kehidupan remaja yang harus dilewati, tanpa memahami dampaknya pada mental seseorang. Di rumah, Naya merasa tidak ada yang bisa dia ceritakan. Ibunya selalu sibuk bekerja, dan ayahnya, yang sudah lama meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Naya sering merasa sendiri, tak ada yang bisa dia ajak bicara. Meskipun dia merasa terisolasi di sekolah dan di rumah, ada satu hal yang Naya tahu pasti, dia tidak bisa terus begini. Suatu hari, dia memutuskan untuk tidak hanya menerima nasibnya, tetapi melawan. Namun, untuk melawan, dia harus lebih kuat. Setiap malam, Naya duduk di depan cermin dan memandang wajahnya. Wajah yang selama ini dianggap tidak menarik, yang selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Dalam hatinya, dia berbisik, "Suatu hari, aku akan buktikan bahwa aku lebih dari apa yang mereka pikirkan." Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus dia lakukan? Naya tidak tahu jawabannya, namun dia tahu satu hal. Perubahan harus dimulai dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan meskipun dia sering dihina, Naya mulai merencanakan sesuatu yang besar. Dia mulai membaca tentang kecantikan, tentang cara merawat diri, tentang apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan penampilannya. Walau tidak ada yang memintanya untuk berubah, dia merasa itu adalah langkah pertama untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih baik. Dia mulai belajar merias wajah, mengubah gaya rambutnya, dan mengenakan pakaian yang lebih rapi. Tidak hanya itu, Naya juga mulai olahraga secara rutin, berharap bisa mendapatkan tubuh yang lebih sehat dan bugar. Namun, saat Naya merasa sedikit lebih baik, kenyataan keras kembali datang. Pada suatu hari,
Saat dia melangkah memasuki kelas, Citra yang duduk di barisan depan menatapnya dengan tatapan sinis. "Oh, jadi sekarang lo udah mulai dandan, ya? Pantas aja. Makin lama makin jelek aja," kata Citra sambil tertawa keras. Teman-temannya yang duduk di sekitarnya ikut tertawa, membuat Naya merasa perasaan yang baru saja dia bangun perlahan runtuh. Di malam yang sama, Naya menatap cermin lagi, kali ini dengan air mata yang hampir jatuh. Dia merasa lelah menjadi sasaran bully dan lelah berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, ada sesuatu yang dia rasakan dalam hatinya. Rasa sakit itu berubah menjadi tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan kalau aku bisa lebih dari apa yang mereka kira," katanya dalam hati. Saat itu, Naya menyadari bahwa perubahan bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa membangkitkan keberanian dalam dirinya. Naya bukan hanya ingin berubah untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin melawan ketidakadilan yang dia alami dan menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar tampilan luar. Hari-hari setelah peristiwa itu, Naya merasa seperti dunia sedang menghimpitnya. Setiap kali dia melangkah ke sekolah, ada perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Bully, ejekan, dan cemoohan dari teman-temannya sudah cukup membuatnya merasa kecil. Namun, dia mulai menyadari bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hidupnya selain dirinya sendiri. Jika dia ingin keluar dari dunia yang penuh dengan penghinaan itu, dia harus berani mengambil langkah pertama. Semakin lama, semakin banyak perubahan yang terjadi dalam hidup Naya. Meskipun setiap hari dia masih menjadi sasaran ejekan, dia mulai terbiasa dengan itu. Naya mulai mengubah pola hidupnya. Dia mulai bangun lebih pagi, berolahraga ringan, dan meluangkan waktu untuk merawat dirinya. Dia mulai mengikuti kursus kecantikan di sebuah salon terdekat, berusaha belajar tentang perawatan tubuh dan bagaimana merias wajah dengan benar. Bukan untuk menjadi cantik seperti yang orang lain inginkan, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk membangun rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Di sekolah, Naya masih sering diolok-olok. Citra dan teman-temannya terus mengejek, namun kali ini Naya tidak lagi merasa terhina. Ketika Citra berkata, "Naya, kamu pikir dandan gitu bisa mengubah hidup kamu?" Naya hanya menatap Citra dengan senyum tipis, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Seiring berjalannya waktu, dia belajar untuk tidak lagi mempedulikan apa yang orang lain katakan. Perubahan yang dilakukannya bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Namun, di balik semua perubahan itu, Naya merasakan kesepian yang mendalam. Meskipun fisiknya mulai berubah, dia merasa tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Tidak ada teman yang mengerti perjuangannya. Tidak ada orang yang bisa dia ajak berbicara. Setiap malam, saat dia kembali ke rumah, dia merasa hampa. Ibu yang sibuk bekerja, dan dia hanya bisa terdiam di kamar. Namun, Naya mulai menemukan kenyamanan dalam dunia yang dia bangun sendiri. Suatu hari, Naya mendapatkan kesempatan yang tak terduga. Ada acara besar yang diselenggarakan oleh OSIS di sekolah, yang dihadiri oleh para alumni, guru, dan tamu undangan lainnya. Ini adalah kesempatan bagi setiap siswa untuk menunjukkan bakat mereka. Naya yang sebelumnya tidak pernah berpikir akan ikut serta, mendengar pengumuman itu dengan perasaan campur aduk. Namun, ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Acara itu adalah kesempatan untuk memperlihatkan pada semua orang bahwa dia lebih dari sekadar seorang gadis yang dibuli. Pada malam sebelum acara, Naya menghabiskan waktu berlatih di kamar. Dengan gitar tua pemberian ayahnya, dia memainkan lagu yang sudah dia tulis selama beberapa minggu. Lagu itu bukan hanya tentang perjuangannya menghadapi bully, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Dengan mata yang berkaca-kaca, Naya memetik senar gitar dan menyanyikan liriknya. Dia tahu bahwa malam itu adalah momen yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, di acara OSIS, Naya berdiri di depan panggung dengan gitar di tangannya. Hatinya berdebar kencang, namun dia bertekad untuk menyelesaikan lagu itu. Ketika giliran Naya tiba, dia bisa merasakan tatapan penasaran dari para siswa dan guru yang hadir. Citra yang duduk di barisan depan, tertawa sinis melihat Naya yang datang ke panggung dengan penampilan yang lebih berbeda dari biasanya. Namun, Naya tidak peduli.
Di hadapannya ada kesempatan besar, dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan suara yang sedikit gemetar, Naya mulai memainkan gitar dan menyanyikan lagu yang sudah lama dia persiapkan. Liriknya penuh dengan makna, bercerita tentang betapa sulitnya menjadi korban bully, namun juga tentang bagaimana dia bisa bangkit dan melawan ketidakadilan itu. Suara Naya, meskipun tidak sempurna, mengalir dengan penuh emosi. Setiap kata yang dia nyanyikan, dia rasakan dalam hati. Itu adalah ungkapan dari perjuangannya yang selama ini tersembunyi. Beberapa menit berlalu, dan suasana di ruangan itu mulai berubah. Para siswa yang awalnya tertawa dan menganggap remeh penampilan Naya, kini terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang sering mereka bully, memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan Citra, yang biasanya selalu mencemooh Naya, kini tampak terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Naya menyelesaikan lagunya, dia tidak mendengar tepuk tangan, tetapi ada sesuatu yang lebih penting, hati yang lebih tenang. Di depan panggung, Naya merasakan angin yang berhembus lembut, seperti tanda bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun tidak ada tepuk tangan gemuruh, Naya tahu bahwa malam itu adalah titik balik dalam hidupnya. Dia tidak lagi menjadi gadis yang lemah, tidak lagi menjadi sasaran bully. Naya adalah seseorang yang mampu mengubah hidupnya dengan usaha dan tekad. Setelah acara selesai, Citra dan teman-temannya mendekati Naya. Citra yang biasanya selalu menghina, kini tampak kikuk. "Naya, lo bagus banget tadi. Gue nggak nyangka lo bisa kayak gitu," katanya dengan suara pelan. Naya hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Citra. Semua ini buat gue sendiri." Citra terdiam sejenak, lalu pergi dengan teman-temannya. Naya tahu bahwa perubahan yang dia buat bukan untuk mendapat pengakuan orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia belajar bahwa untuk menjadi kuat, dia harus berani melawan ketakutannya dan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Namun, meskipun dia sudah mulai bangkit, Naya merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada perasaan kosong yang masih menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa untuk benar-benar bisa bebas dari bayang-bayang bully yang menghantuinya, dia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Tapi apa itu? Naya tidak tahu, namun dia yakin bahwa dia sedang menuju ke arah yang benar. Setelah acara itu, kehidupan Naya tidak langsung berubah menjadi sempurna. Meskipun dia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, ada kenyataan yang tak bisa dia hindari. Setiap hari di sekolah masih penuh dengan tantangan. Teman-teman yang dulu mengejeknya mulai diam, tetapi tidak berarti mereka berhenti menganggapnya remeh. Mereka mulai menghindari Naya, seolah-olah dia sudah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pantas berada di dekat mereka. Ada rasa canggung yang terasa di setiap pertemuan. Namun, di sisi lain, Naya merasa ada dorongan kuat dalam dirinya. Meskipun di luar masih ada ketidakpastian, di dalam hatinya ada api yang terus membakar semangatnya. Dia tidak lagi merasa harus mencari penerimaan dari orang lain. Kali ini, dia melangkah dengan keyakinan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya datang dari dalam dirinya, bukan dari pandangan orang lain. Setiap hari, Naya terus memperbaiki diri. Dia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bisa mengalihkan pikirannya dari masa lalunya yang penuh dengan penghinaan. Selain melanjutkan kursus kecantikan dan olahraga, Naya juga mulai mendalami dunia musik lebih dalam. Gitar yang dulu hanya alat untuk menyampaikan perasaannya, kini menjadi teman setianya. Naya mulai menulis lagu-lagu baru, bukan hanya tentang pengalaman bully yang dia alami, tetapi juga tentang impian dan harapan yang dia miliki untuk masa depan. Di sekolah, meskipun Naya mulai menghindari pertemuan dengan Citra dan teman-temannya yang dulu sering menghina, dia tetap tidak bisa menghindari tatapan tajam yang kadang ia rasakan. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seakan-akan dia masih dilihat sebagai orang yang berbeda. Namun, kali ini, Naya tidak lagi merasa terintimidasi. Dia mulai belajar untuk menjadi dirinya sendiri, meskipun itu berarti berjalan di jalan yang sepi tanpa pengakuan dari orang lain. Namun, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Suatu hari, di ruang kelas saat pelajaran berlangsung, Citra kembali mendekati Naya dengan senyum yang kurang meyakinkan. "Naya, lo udah mulai berubah, ya? Tapi jangan keburu senang. Lo nggak akan bisa jadi orang yang hebat cuma karena dandan," ujar Citra dengan nada yang sedikit mengejek.
Teman-temannya yang lain ikut tertawa, seolah ingin mengingatkan Naya bahwa dia masih gadis kampungan yang dulu. Saat itu, Naya hanya menatap Citra tanpa ekspresi. Tidak ada yang perlu dia buktikan lagi. Citra, lo nggak akan ngerti apa yang gue rasain, jadi nggak perlu mengomentari hidup gue. Gue nggak berubah buat lo atau siapapun. Gue berubah buat diri gue sendiri, jawab Naya dengan tegas. Citra terdiam sejenak, lalu berjalan pergi dengan wajah merah padam, seakan tidak percaya dengan jawaban Naya. Perlahan, sikap Naya mulai mendapat perhatian dari beberapa teman sekelas yang dulu mengabaikannya. Beberapa dari mereka mulai mendekat, tetapi bukan karena mereka ingin memperbaiki hubungan, melainkan karena mereka merasa bahwa Naya adalah sosok yang menarik. Naya yang dulu selalu dipandang sebelah mata, kini perlahan mulai terlihat lebih berwibawa. Namun, Naya tidak merasa bangga dengan perhatian ini. Dia tahu bahwa dia tidak perlu mendapatkan pengakuan orang lain untuk merasa puas dengan dirinya sendiri. Suatu hari, di tengah perasaan cemas yang masih terkadang datang menghampiri, Naya mendapat tawaran yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Guru musik di sekolah, yang selalu memperhatikan minat Naya terhadap musik, mengundangnya untuk tampil di sebuah acara luar sekolah yang diadakan oleh komunitas musik di Yogyakarta. Ini adalah kesempatan emas bagi Naya untuk menunjukkan bakat musiknya yang selama ini disembunyikan. Meskipun dia merasa ragu, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Namun, semakin dia berpikir tentang acara itu, semakin banyak rasa takut dan cemas yang datang. Bagaimana jika orang-orang yang hadir di acara itu tetap memandangnya dengan pandangan hina? Bagaimana jika penampilannya tidak memadai? Apa yang akan mereka pikirkan tentangnya? Rasa takut ini menguasai pikiran Naya selama beberapa hari, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya tentang kesempatan itu. Di ruang tamu yang sederhana, Naya duduk di hadapan ibunya, yang tampak sibuk menyiapkan makan malam. Bu, ada kesempatan untuk gue tampil di acara musik besar. Tapi gue ragu. Gue takut kalau orang-orang di sana cuma bakal meremehkan gue lagi, kata Naya dengan suara pelan, mata menunduk. Ibunya berhenti sejenak dan menatap Naya dengan penuh perhatian. Nak, lo nggak perlu takut. Orang-orang di luar sana nggak akan menentukan siapa diri lo. Lo yang menentukan siapa lo. Tampil aja, tunjukkan apa yang lo bisa, dan biarkan orang lain melihat lo dengan cara yang lo inginkan. Jangan pernah merasa malu untuk menjadi diri sendiri, jawab ibunya dengan lembut. Kata-kata ibu itu seperti menyentuh bagian hati Naya yang selama ini terkunci rapat. Naya mulai menyadari bahwa selama ini dia terlalu takut akan penilaian orang lain. Perubahan yang dia alami bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Dengan tekad yang lebih kuat, Naya akhirnya memutuskan untuk mengikuti acara tersebut. Hari H yang ditunggu-tunggu pun tiba. Naya mengenakan pakaian yang simpel namun elegan, dan membawa gitarnya. Saat dia tiba di tempat acara, rasa cemas kembali menyelimuti hatinya. Namun, saat dia melihat panggung yang besar dengan banyak orang yang berkumpul, dia merasa sedikit lebih tenang. Ini bukan tentang mereka, ini tentang dirinya. Ketika gilirannya tiba, Naya melangkah ke atas panggung dengan rasa percaya diri yang lebih kuat. Dia mengambil posisi di depan mikrofon, gitar di tangan, dan mulai memainkan senar dengan hati yang penuh perasaan. Lagu yang dia bawakan adalah lagu yang dia ciptakan sendiri, tentang perjuangan hidup, tentang keberanian untuk melawan ketakutan, dan tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Setiap lirik yang dia nyanyikan mengalir begitu alami, menggetarkan setiap orang yang mendengarnya. Bahkan di antara kerumunan yang hadir, Naya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah. Ini bukan hanya tentang musik, tetapi tentang dirinya yang semakin kuat. Di akhir penampilannya, tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Naya merasa seperti beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun dia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanannya, tapi malam itu dia merasakan kemenangan yang jauh lebih besar. Kemenangan atas dirinya sendiri, atas ketakutan dan keraguan yang selama ini menghalangi langkahnya. Namun, sesaat setelah pertunjukan itu, Naya tidak merasa puas hanya dengan tepuk tangan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ada banyak hal yang harus dia hadapi, dan perjalanan ini pasti tidak mudah. Namun, satu hal yang dia yakini, dia tidak akan lagi mundur.
Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk meraih impian dan membuktikan pada dunia bahwa dia lebih dari sekadar orang yang dibuli. Setelah pertunjukan yang menggetarkan itu, Naya merasakan sebuah perasaan yang luar biasa. Tepuk tangan yang diterimanya bukan hanya sekadar apresiasi terhadap kemampuan musiknya, tetapi lebih dari itu adalah tanda bahwa dia telah berhasil mengalahkan ketakutan dalam dirinya. Perasaan yang selama ini menghalangi langkahnya kini mulai pudar, dan Naya mulai merasa lebih yakin bahwa dia berada di jalur yang benar. Namun, seperti halnya dengan setiap kemenangan kecil, datanglah tantangan yang lebih besar. Hari-hari setelah acara itu, meskipun Naya merasa lebih percaya diri, ada kekhawatiran baru yang mulai muncul di benaknya. Kemenangan dalam acara itu membuatnya merasa lebih kuat, tetapi dia juga menyadari bahwa dia belum benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Setiap kali dia berjalan di koridor sekolah, dia masih merasakan tatapan yang berbeda, entah itu dari teman-teman yang dulu mengejeknya atau dari orang-orang yang hanya mengenalnya dari jauh. Ada rasa cemas yang tak bisa dihindari, sebuah ketakutan yang perlahan muncul di dalam dirinya. Di sekolah, meskipun beberapa teman sekelas mulai menghargai usahanya, Citra dan kelompoknya masih menjadi penghalang. Citra yang sebelumnya hanya mengejek, kini terlihat lebih terdiam. Namun, Naya tahu bahwa itu bukan karena mereka berubah, melainkan karena mereka terkejut dengan perubahan yang dilihatnya. Tapi di balik keteguhan itu, Naya merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang lebih besar dari sekadar musik dan penampilan. Ada ketakutan yang tersembunyi dalam dirinya, ketakutan akan penilaian orang lain yang tak pernah hilang sepenuhnya. Pagi itu, Naya duduk di bangku kelas, menatap papan tulis dengan pikiran yang melayang jauh. Di luar jendela, langit cerah dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam kelas, tetapi hati Naya terasa berat. Dia tahu bahwa meskipun dia sudah melakukan banyak perubahan, dia belum benar-benar bebas dari pengaruh orang lain. Bahkan, meskipun banyak yang mulai mengaguminya, masih ada perasaan tidak aman yang terus mengikutinya. Seolah ada bagian dari dirinya yang masih takut untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Takut akan penerimaan orang lain yang bisa berubah kapan saja. Tiba-tiba, suara guru yang memanggil namanya membuat Naya terbangun dari lamunannya. "Naya, kamu akan menjadi bagian dari grup paduan suara sekolah dalam acara berikutnya. Apa kamu siap untuk tampil lagi?" tanya guru musik dengan senyum ramah. Pertanyaan itu membuat Naya terdiam sesaat. Sebuah kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi kali ini bukan hanya sebagai individu. Kali ini, dia harus tampil bersama teman-temannya, dengan berbagai kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Meskipun semula ragu, Naya menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk tumbuh lebih jauh lagi. Tampil bersama kelompok akan mengajarkannya banyak hal, tentang kerja tim, tentang bagaimana bisa saling mendukung meskipun berbeda. Tapi di sisi lain, ada perasaan cemas yang tak bisa dia hilangkan. Bagaimana jika dia tidak bisa menyatu dengan mereka? Bagaimana jika kemampuan vokalnya tidak sebaik yang dia harapkan? Malam itu, Naya berdiri di depan cermin di kamarnya, memandangi dirinya sendiri. Dia masih ingat bagaimana dia dulu merasa cemas akan penilaian orang lain, bagaimana dia dulu merasa kecil karena selalu dibuli. Namun, kini, dia berdiri di hadapan cermin dengan tekad yang kuat. "Aku tidak akan kembali ke masa itu," bisiknya pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa untuk tumbuh, dia harus berani menghadapi ketakutannya, berani keluar dari zona nyaman, dan berani menerima tantangan yang datang. Keesokan harinya, saat latihan paduan suara dimulai, Naya merasakan ketegangan yang berbeda. Berbeda dengan latihan pertama di acara musik, kali ini dia bukanlah satu-satunya yang menjadi pusat perhatian. Ada banyak siswa lain yang juga tampil dengan percaya diri, dan di antara mereka, Naya merasa sedikit terpinggirkan. Namun, dia berusaha untuk tetap fokus pada latihan, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme dan suara teman-temannya. Setiap kali dia membuka mulut untuk bernyanyi, ada rasa cemas yang datang. Bagaimana jika dia membuat kesalahan? Bagaimana jika suaranya tidak selaras dengan yang lain? Ketakutan itu menguasainya, tetapi Naya berusaha keras untuk menahannya. Hari-hari latihan itu berjalan dengan penuh tantangan. Beberapa kali Naya merasa frustasi dengan kemajuan yang lambat. Suara teman-temannya terdengar lebih harmonis, sementara dirinya merasa suaranya masih berantakan. Namun, dia tidak menyerah.
Setiap hari, dia berlatih lebih keras. Di rumah, dia menyendiri di kamar untuk berlatih lagu-lagu yang akan dibawakan, mendengarkan setiap nada dengan seksama, memastikan bahwa suaranya bisa terdengar jelas dan seirama dengan grup. Setiap kali suara teman-temannya terdengar semakin padu, hatinya semakin semangat. Meskipun ada saat-saat di mana dia merasa seperti ingin menyerah, dia tahu bahwa dia harus terus berjuang. Pada hari acara paduan suara tiba, Naya merasa campur aduk. Dia mengenakan pakaian yang sederhana tetapi nyaman, dan matanya memandangi teman-temannya yang sudah siap tampil. Mereka semua terlihat percaya diri, tetapi di dalam hati Naya masih ada perasaan cemas yang tidak bisa dia hilangkan. Sebelum naik ke panggung, dia berdiri di balik tirai, mencoba menenangkan diri. Di sana, dia melihat Citra yang juga ikut dalam paduan suara, yang masih memandangnya dengan tatapan tajam. "Lo nggak bakal bisa mengimbangi yang lain, Naya," bisik Citra dengan nada mengejek. Namun, Naya tidak terganggu. "Aku akan tunjukkan pada dunia siapa aku," bisiknya dalam hati. Saat gilirannya tiba, Naya melangkah dengan kaki yang sedikit gemetar, namun ada rasa percaya diri yang mulai tumbuh dalam dirinya. Di atas panggung, dia melihat kerumunan penonton yang menunggu untuk menikmati penampilannya. Ketika musik dimulai dan suara teman-temannya terdengar mengalun, Naya merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Dia mengikuti irama, membuka mulut dan mulai menyanyikan bagian lagunya dengan penuh perasaan. Suaranya, meskipun tidak sempurna, mengalir dengan penuh emosi. Selama beberapa detik, Naya merasa seolah dia mengatasi ketakutannya. Dia merasa bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuatnya merasa diterima dan dihargai. Di tengah penampilan itu, matanya mencari Citra, dan untuk pertama kalinya, Naya melihatnya dengan cara yang berbeda. Citra, yang dulu selalu mengejek, kini hanya menatapnya dengan diam. Tidak ada sindiran, tidak ada kata-kata pedas, hanya tatapan kosong yang mengindikasikan bahwa dia tidak lagi bisa mengganggu Naya. Saat pertunjukan selesai, suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Naya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini bukan tentang penampilan atau penerimaan orang lain. Ini tentang dirinya yang telah mengatasi ketakutannya, tentang perjalanan panjang yang telah dilaluinya untuk sampai ke titik ini. Namun, meskipun dia merasa bangga dengan pencapaian itu, Naya tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dia hadapi. Masih ada ketakutan yang harus dihadapi dan banyak yang harus dia pelajari. Tapi yang paling penting, dia sudah tahu satu hal. Dia tidak lagi takut untuk menjadi dirinya sendiri. Setelah pertunjukan paduan suara yang luar biasa itu, Naya merasa sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang begitu kuat, seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia merasa bahwa ketakutan dan rasa cemas yang selama ini membelenggunya mulai mereda. Namun, dia tahu bahwa meskipun satu pertempuran telah dimenangkan, masih banyak perjalanan yang harus dilalui. Ketakutan yang tersisa, meskipun lebih kecil, masih ada, dan dia harus terus menghadapinya. Minggu-minggu setelah acara itu, kehidupan Naya tidak langsung menjadi sempurna. Walaupun banyak hal yang sudah berubah dalam dirinya, kepercayaan dirinya yang meningkat, kemampuan yang semakin terasah, tetap saja ada perasaan kesepian yang kadang-kadang datang menghampirinya. Teman-teman sekelasnya yang dulu sering mengejeknya mulai perlahan mendekat, tetapi Naya tetap merasa ada jarak yang sulit dihilangkan. Dia masih merasa asing, meskipun dia sudah mulai diterima di lingkaran sosial yang lebih besar. Pada suatu hari, saat pelajaran olahraga, Naya berdiri di tepi lapangan, menonton teman-temannya bermain futsal. Dia merasa ingin bergabung, tetapi entah mengapa, ada rasa takut yang menghalanginya. Seperti ada bagian dari dirinya yang ragu, merasa tidak mampu untuk berada di sana. Saat itu, Citra, yang ikut bermain, mendekatinya. "Naya, ayo main bareng. Jangan cuma nonton terus," kata Citra dengan nada yang lebih ramah daripada sebelumnya. Ada perubahan dalam sikap Citra, yang dulu selalu mengejek, kini mulai terlihat lebih mendukung. Namun, Naya hanya tersenyum ragu. "Aku nggak yakin bisa main sebaik kalian," jawabnya. Meskipun dia merasa ingin mencoba, ketakutan akan kegagalan masih terus mengganggunya. Tapi Citra tidak menyerah. "Ayo, coba aja dulu. Kita main bareng, dan kalau lo nggak bisa, ya nggak masalah.
kata Citra sambil menarik tangan Naya. Perlahan, Naya mengikuti Citra menuju lapangan. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang memberinya dorongan untuk mencoba. Saat bola datang ke arahnya, Naya ragu sejenak, tapi kemudian dia menendangnya dengan sepenuh hati. Bola itu meluncur ke arah gawang dengan sempurna. Tertawa kecil terdengar dari teman-temannya, bukan karena mengejek, tetapi karena mereka terkejut dengan permainan Naya yang lebih baik dari yang mereka bayangkan. Setelah permainan selesai, Citra menghampiri Naya dengan senyum lebar. Lihat, lo bisa kan? Jangan takut untuk mencoba. Naya, lo punya potensi yang besar, kata Citra. Kata-kata itu membuat Naya tersenyum. Dia merasa ada perubahan yang mulai terjadi, bukan hanya pada dirinya, tetapi juga dalam hubungan dengan orang lain. Naya merasa semakin diterima, dan meskipun masih ada ketakutan yang terkadang datang, dia tahu bahwa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Setelah latihan futsal itu, Naya merasa lebih percaya diri dalam banyak hal. Dia mulai merasa lebih nyaman bergaul dengan teman-temannya, mulai merasa lebih banyak dihargai. Setiap langkah yang dia ambil, setiap tantangan yang dia hadapi, membuatnya semakin dekat dengan dirinya sendiri. Namun, meskipun dia merasa semakin kuat, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Citra, yang dulu selalu mengejeknya, sekarang seakan menjadi teman dekatnya. Naya merasa bingung dengan perubahan sikap Citra. Apakah itu karena Naya mulai diterima di lingkungan sosial mereka atau ada alasan lain? Pada suatu malam, Naya duduk di kamarnya, merenung tentang perjalanan yang sudah dilaluinya. Dia merasa bangga dengan pencapaian-pencapaiannya, tetapi ada satu hal yang belum sepenuhnya dia atasi, rasa tidak aman yang terkadang datang menghampirinya. Seperti ada bagian dari dirinya yang merasa tak cukup baik, tak cukup layak untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia cari. Meskipun dia mulai diterima oleh teman-temannya, dia tidak bisa mengabaikan perasaan tersebut. Di sisi lain, Naya tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus dipenuhi oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Dia sudah mulai mengatasi banyak hal, tetapi perjalanan ini belum selesai. Ada banyak hal yang harus dia pelajari dan hadapi. Perjalanan untuk menemukan dirinya yang sejati, untuk menerima kekurangan dan kelebihannya, adalah sebuah perjalanan yang panjang. Suatu hari, di akhir pelajaran, Naya berjalan pulang dengan perasaan cemas. Hari itu adalah hari yang berat, dan dia merasa kelelahan baik fisik maupun mental. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria parubaya yang sedang duduk di pinggir jalan. Pria itu tampak seperti sedang menunggu seseorang, dan ketika melihat Naya mendekat, ia tersenyum. Mau duduk sebentar? Tanya pria itu dengan ramah. Naya yang merasa lelah memutuskan untuk duduk di sampingnya. Pria itu mulai berbicara tentang kehidupannya, tentang perjuangannya di masa muda, dan tentang bagaimana dia pernah merasa seperti Naya. Saya dulu juga merasa kecil dan terasing. Orang-orang sering meremehkan saya, tapi saya belajar untuk tidak peduli. Saya memilih untuk terus berjalan meskipun dunia berkata tidak. Dan sekarang, saya berdiri di sini, merasa puas dengan perjalanan hidup saya, ujar pria itu. Naya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-katanya mengingatkan Naya pada perjuangannya sendiri. Apa yang bisa membuat kita merasa cukup, Naya, adalah menerima diri kita apa adanya. Ketika kita berhenti mencoba untuk menjadi apa yang orang lain inginkan, kita mulai menjadi diri kita yang sebenarnya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Jalani hidupmu dengan sepenuh hati, tambah pria itu. Kata-kata pria itu menyentuh hati Naya. Dia merasa seolah-olah dia mendengar apa yang selama ini dia butuhkan. Sebuah pengingat bahwa dia tidak perlu menjadi sempurna untuk dihargai. Pada malam itu, saat Naya kembali ke rumah, dia merenungkan apa yang telah dia pelajari sepanjang hari. Dia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, dia tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang pernah merasa seperti dirinya, yang juga berjuang untuk menemukan jati diri mereka. Ketakutan dan ketidakpastian yang selama ini menghalangi langkahnya mulai perlahan memudar, digantikan oleh tekad yang lebih kuat untuk terus maju. Keesokan harinya, Naya mulai lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dia tidak lagi merasa terintimidasi oleh pandangan orang lain. Di sekolah, dia mulai bergaul lebih banyak dengan teman-temannya, membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Bahkan Citra,
yang dulu sering mengejeknya, kini mulai berbicara lebih sopan dan mendukung Naya dalam banyak hal. Meski perjalanan ini belum berakhir, Naya merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih dekat pada kebebasan yang dia dambakan. Dia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia juga tahu bahwa dia sudah siap untuk menghadapinya. Naya tidak lagi takut untuk menjadi dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah pertunjukan paduan suara dan pertemuan dengan pria parubaya di pinggir jalan, Naya merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Setiap langkah yang dia ambil, semakin terasa bahwa dia semakin dekat dengan versi terbaik dirinya. Ketakutan yang dulu menghantuinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa percaya diri yang lebih dalam. Namun, meskipun banyak hal yang telah berubah, Naya masih merasa ada satu hal besar yang belum sepenuhnya dia temukan, tujuan hidup yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya hidup dengan mengikuti alur yang ada. Dia perlu menemukan alasan kuat yang mendorongnya untuk terus berjuang. Setiap pagi, Naya mulai bangun lebih awal untuk berolahraga dan mempersiapkan dirinya sebelum pergi ke sekolah. Pagi-pagi yang sebelumnya penuh dengan kecemasan dan keraguan kini menjadi waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia. Dia merasa lebih siap menghadapi tantangan, meskipun kadang-kadang ada rasa takut yang kembali datang menghampiri. Di sekolah, Naya semakin terlihat berbeda. Teman-temannya yang dulu sering mengabaikannya, kini mulai menghargainya. Bahkan beberapa dari mereka mulai mengajaknya berbicara lebih banyak, menawarkan dukungan untuk aktivitas-aktivitas yang dia pilih. Tetapi meskipun hubungan sosialnya membaik, Naya merasa ada kekosongan dalam hatinya. Meskipun dia sudah lebih percaya diri, dia merasa seperti sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar diterima oleh teman-temannya. Dia mulai berpikir, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Pada suatu pagi, saat Naya sedang duduk di bangku taman sekolah, merenung tentang masa depannya, seorang teman sekelas bernama Ardi mendekatinya. Ardi adalah salah satu siswa yang selama ini cukup diam, tetapi dia dikenal sebagai orang yang baik hati. Naya, lo lagi mikirin apa? Tanya Ardi dengan senyum ramah. Naya menatapnya sejenak, ragu-ragu untuk menjawab. Tapi akhirnya, dia menghela napas dan berkata, gue lagi mikirin hidup gue. Ardi, gue merasa ada yang kurang. Kayak ada tujuan yang belum gue temukan. Gue udah berubah banyak, tapi kadang gue masih merasa bingung. Gue harus kemana? Ardi mendengarkan dengan seksama, kemudian dia berkata, lo tahu, Naya, kadang kita nggak perlu buru-buru menemukan tujuan hidup kita. Tujuan itu bisa datang dengan sendirinya ketika kita mulai mengikuti apa yang membuat kita merasa hidup. Lo udah mulai menemukan kekuatan dalam diri lo, kan? Mungkin sekarang waktunya untuk mencoba hal-hal baru, menemukan sesuatu yang lo cinta. Kata-kata Ardi membuat Naya terdiam sejenak. Hal-hal baru? Tanyanya pelan. Ardi mengangguk. Ya, coba aja cari sesuatu yang lo suka. Mungkin lo bisa mulai mengajar gitar, atau ikut kegiatan sosial. Banyak hal yang bisa lo coba. Yang penting, jangan takut untuk mulai dari nol. Kata-kata Ardi terus bergema dalam pikiran Naya. Dia merasa ada sesuatu yang baru yang bisa dia coba. Selama ini, dia hanya berfokus pada bagaimana dia bisa mengubah dirinya sendiri untuk diterima orang lain. Tapi sekarang, mungkin saatnya dia mulai mencari tujuan yang lebih besar. Tujuan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Naya mulai mencari kegiatan yang bisa membuatnya merasa lebih berarti. Dia ikut serta dalam kegiatan penggalangan dana untuk anak-anak yatim piatu yang diadakan oleh OSIS sekolah. Di sana, Naya bertemu dengan banyak orang yang memiliki tujuan yang sama, membantu sesama. Dia mulai merasa bahwa inilah tujuan yang dia cari, untuk memberikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mencari penerimaan diri. Dengan bantuan teman-temannya, Naya mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang membantu anak-anak yang kurang beruntung. Di balik kegiatan itu, Naya mulai merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Setiap kali dia melihat senyum anak-anak yang mendapatkan bantuan dari hasil kerja kerasnya, dia merasa ada bagian dari dirinya yang tercerahkan. Dia tidak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya, perasaan yang mengatakan bahwa hidupnya memiliki makna, bahwa keberadaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun Naya merasa semakin kuat dan penuh semangat, ada satu hal yang masih mengganggunya. Citra, yang selama ini terlihat mendukung Naya, tiba-tiba mulai bersikap dingin lagi. Naya mulai merasa ada yang aneh. Citra yang dulu sering berbicara dengannya dan mengajaknya beraktivitas bersama kini lebih sering menghindarinya. Beberapa kali, Naya mencoba mengajak Citra berbicara, tetapi Citra selalu menjauh. Suatu sore, setelah kegiatan penggalangan dana selesai, Naya menemui Citra di koridor sekolah. "Citra, ada apa? Kenapa lo jadi jauh dari gue?" tanya Naya dengan lembut. Citra menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara yang sedikit terbata, "Gue cuma nggak tahu, Naya. Lo berubah, dan gue nggak tahu harus gimana. Lo udah beda. Lo jadi lebih baik, lebih terlihat, lebih dikenal. Gue nggak tahu gue harus gimana. Gue takut kehilangan lo." Kata-kata itu mengejutkan Naya. Citra, yang selalu menjadi saingan dan bahkan musuhnya, kini mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Naya bisa merasakan ketakutan dan kebingungannya. "Lo nggak perlu khawatir, Citra. Gue nggak akan berubah jadi orang yang lo nggak kenal. Gue tetap Naya. Cuma gue sekarang lebih yakin dengan diri gue," jawab Naya dengan senyuman. Namun, meskipun Citra mulai mengungkapkan perasaannya, Naya merasa ada sebuah perjalanan yang lebih besar yang harus dia hadapi. Perjalanan untuk lebih memahami dirinya, untuk menerima bahwa tidak semua orang akan selalu berada di sampingnya. Tapi Naya juga tahu bahwa itu tidak berarti dia harus berhenti berjuang. Sebaliknya, perjalanan ini adalah bagian dari proses untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Naya semakin aktif dalam kegiatan sosial dan mulai mendapat pengakuan atas dedikasinya. Dia tidak hanya dikenal sebagai gadis yang dulunya dibuli, tetapi kini menjadi sosok yang menginspirasi teman-temannya untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Naya mulai merasa bahwa hidupnya benar-benar memiliki makna, dan tujuan yang dia cari akhirnya mulai terwujud. Namun, di balik semua itu, Naya tetap merasa bahwa perjalanannya belum selesai. Ada lebih banyak hal yang harus dia lakukan, lebih banyak tantangan yang harus dia hadapi. Naya tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih dekat kepada tujuan hidup yang sejati, menjadi seseorang yang tidak hanya kuat untuk dirinya sendiri, tetapi juga mampu memberi dampak positif bagi orang lain. Waktu berlalu dengan cepat. Hari demi hari, Naya terus berjalan di jalur yang telah ia pilih. Jalur yang penuh dengan perjuangan, perubahan, dan pembelajaran. Setiap langkah yang ia ambil semakin membawa dirinya pada sebuah kesadaran baru tentang kehidupan. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, Naya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Semua yang ia hadapi selama ini, dari bully yang ia terima, hingga rasa cemas yang sering menghantui, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih peduli pada orang lain. Beberapa bulan setelah Naya aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ia diundang untuk berbicara di sebuah seminar pemuda tentang keberanian dan perubahan. Seminar ini diselenggarakan oleh sebuah organisasi sosial besar yang fokus pada pemberdayaan remaja. Naya yang sebelumnya hanya dikenal sebagai gadis yang sering dibuli kini telah menjadi sosok yang banyak menginspirasi orang lain, dan undangan ini adalah puncak dari segala usahanya. Saat menerima undangan tersebut, Naya merasakan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Dia sadar bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan pada dunia bahwa setiap orang bisa berubah, tidak peduli dari latar belakang atau masa lalu mereka. Di hari seminar, Naya berdiri di depan podium. Di ruang yang dipenuhi oleh ratusan mata yang memandangnya, ia merasa sedikit cemas, tetapi ada perasaan kuat yang menguatkan dirinya. Ia mengingat semua perjuangannya, dari hari-hari yang penuh dengan hinaan, rasa takut, hingga saat-saat di mana ia hampir menyerah. Namun, kini dia berdiri di sini, di hadapan orang-orang yang menantikan kata-katanya. Naya memulai pidatonya dengan suara yang sedikit gemetar, tetapi seiring berjalannya waktu, suaranya semakin mantap. "Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya sempurna, bukan karena saya bebas dari rasa takut atau keraguan. Saya di sini karena saya berani menghadapi ketakutan saya, berani melawan bullying yang dulu menghancurkan saya. Saya di sini karena saya tahu bahwa setiap orang bisa berubah,
tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Setiap kata yang Naya ucapkan mengalir dengan penuh perasaan. Ia berbicara tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana bullying tidak pernah menghancurkannya, melainkan menguatkannya. Ia berbicara tentang betapa pentingnya untuk tidak menyerah dan terus melangkah meskipun banyak rintangan yang menghadang. Ia menceritakan bagaimana dia menemukan kekuatan dalam dirinya, dan bagaimana dengan memberi kepada orang lain, dia menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar meraih penerimaan dari orang lain. Selama pidato itu, para penonton terdiam, terpesona dengan kata-kata Naya yang penuh inspirasi. Beberapa di antaranya bahkan meneteskan air mata, terharu dengan kisah perjuangan Naya yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang. Naya mengakhiri pidatonya dengan kalimat yang sangat mengena di hati setiap pendengarnya. Kita semua memiliki kekuatan untuk berubah. Jangan biarkan apapun, bahkan orang lain, yang menghalangi kita untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Ketika kita percaya pada diri kita sendiri, dunia pun akan mulai percaya pada kita. Tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu. Naya merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ini adalah momen puncak dari segala kerja kerasnya, dan dia tahu bahwa hidupnya kini telah memiliki makna yang lebih dalam dari yang dia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun momen itu sangat berkesan, Naya tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dia tidak akan berhenti di sini. Dia ingin terus memberi dampak positif, membantu lebih banyak orang, dan terus tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Setelah seminar itu, Naya mulai mendapatkan lebih banyak perhatian. Orang-orang mulai menghubunginya untuk berbagi pengalaman atau untuk bergabung dalam proyek-proyek sosial yang dia jalani. Sekolah tempat dia dulu dibully kini mengundangnya untuk menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan. Dan Naya merasa ini adalah bentuk pengakuan atas usahanya yang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Namun, meskipun banyak yang mulai menghargainya, Naya tetap rendah hati. Dia tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, ada sesuatu yang sangat jelas dalam pikirannya, bahwa dia tidak pernah merasa lebih hidup daripada saat dia memberi dan berbagi kepada orang lain. Mungkin, inilah yang selama ini dia cari. Bukan hanya menjadi lebih baik untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Hari itu, saat Naya pulang dari seminar, dia merenung dalam perjalanan pulang. Dia merasa bangga dengan apa yang telah dia capai, tetapi yang lebih penting lagi, dia merasa damai dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin akan ada lebih banyak rintangan yang harus dia hadapi. Tetapi yang pasti, dia kini memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, dan itu adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Hikmah dari cerita ini. Cerita Naya mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi, jika kita berani melangkah dan mempercayai diri kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jangan biarkan kata-kata orang atau masa lalu mengendalikan hidup kita. Setiap orang berhak untuk bangkit dan mengejar impian mereka. Hidup ini bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita bisa mencapai hal-hal yang tak terduga. Seperti Naya, kita semua memiliki potensi untuk mengubah dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Naya yang penuh inspirasi ini. Jika kalian merasa cerita ini memberi kalian semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Apakah kalian pernah merasa seperti Naya? Apa yang kalian pelajari dari cerita ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa untuk bagikan cerita ini ke teman-teman yang membutuhkan inspirasi. Kita semua bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.